Pangeran Trunojoyo, salah satu pahlawan dari 206 pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Tetapi tahukah kalian siapa Pangeran Trunojoyo itu? Saya yakin masih banyak yang belum mengetahui siapa itu Pangeran Trunojoyo, mulai dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia tinggalkan, dan apa kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Tentunya gelar pahlawan tidak diberikan kepada sembarangan orang. Maka dari itu, ketika kita mempelajari lebih dalam tentang Pangeran Trunojoyo, kita akan menemukan Pangeran Trunojoyo adalah wujud dari perlawanan rakyat terhadap kesengsaraan dan ketidakadilan. Pangeran Trunojoyo adalah sosok yang berdiri tegak dan gagah berani melawan penjajahan yang merugikan. Meskipun dia tahu kekuatan yang dilawan lebih besar dari kekuatan yang dimiliki, dan yang lebih memukau lagi, Pangeran Trunojoyo sudah matang dengan pemikiran dan semangatnya itu pada usianya yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Pangeran Trunojoyo adalah keturunan Raja Madura yang berjuang berdasarkan keadilan, moral, dan kesengsaraan rakyatnya melawan kekuasaan mutlak Mataram dan VOC pada 1674 hingga 1680 Masehi. Perjuangan yang sangat sulit dan sangat panjang selama 6 tahun. Tidak hanya memberontak, Pangeran Trunojoyo dan para pengikutnya bahkan sempat menaklukkan kerajaan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Amangkurat I. Oleh sebab itu, namanya dikenang dan diabadikan dengan dijadikan nama jalan di berbagai daerah di Indonesia, nama lembaga, nama universitas, dan bahkan markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terletak di Jalan Trunojoyo nomor 3, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Akan tetapi, pengabdian nama tersebut tidak pernah dijumpai di bekas tanah Mataram, yaitu Yogyakarta. Pangeran Trunojoyo dianggap sebagai pemberontak terhadap Mataram. Sebutan pemberontak tersebut selalu dikonstruk dan selalu melekat pada nama Pangeran Trunojoyo, meskipun sejatinya pemberontakan ini adalah respon dari ketidakadilan dan penindasan pemimpin terhadap rakyatnya. Maka dari itu, inilah perjalanan hidup sang pemberontak, penguasa Madura, Pangeran Trunojoyo. Pangeran Trunojoyo lahir di Madura pada tahun 1649 Masehi dengan nama kecil Radenila Prawita. Dia adalah keturunan terakhir penguasa Madura bagian barat, yaitu cucu dari Cakraningrat I atau Raden Prasena, penguasa Madura atau Kerajaan Arosbaya. Pangeran Trunojoyo tumbuh dalam kondisi sosial yang tidak stabil. Kerajaan Mataram yang pada saat itu menjadi poros kekuatan terkuat di Jawa dan Madura sedang mengalami masa transisi dari raja sebelumnya, yaitu Sultan Agung, ke raja yang baru yaitu Amangkurat I. Ditambah lagi VOC mulai mencoba untuk menancapkan pengaruhnya terhadap penguasa-penguasa Jawa. Pangeran Trunojoyo sejak kecil sudah mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya yang kelak akan mempengaruhi cara berpikirnya tentang kondisi masyarakat di Jawa dan Madura. Kakek dan ayahnya dibunuh dalam sengketa peralihan kekuasaan dari Sultan Agung menuju Amangkurat I. Agar lebih terperinci lagi, mari kita cari tahu bagaimana kondisi sosial politik di Jawa dan Madura pada saat itu. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, muncullah kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Islam yang sekaligus mengakhiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Jawa. Contohnya adalah Kesultanan Demak. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan di Madura ini mulai melepaskan diri dan memproklamasikan sebagai kerajaan yang merdeka. Sejak tahun 1527 hingga 1624 Masehi, berdiri kerajaan-kerajaan kecil di Madura yang sering berkonflik, hingga muncullah dua kerajaan besar yang mencolok di Madura, yaitu Kerajaan Arosbaya di bagian barat dan Kerajaan Sumenep di bagian timur Pulau Madura. Setelah berakhirnya Kesultanan Demak, muncullah Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Pleret, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Pada pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram berada dalam puncak keemasannya. Pada pemerintahan Sultan Agung pula, Kerajaan Mataram mengirimkan pasukan untuk menaklukkan wilayah di Jawa Timur. Salah satu wilayah yang ditaklukkan adalah wilayah Madura. Setelah melakukan serangan sebanyak 2 kali, pasukan Mataram akhirnya berhasil menaklukkan Madura
yaitu Kerajaan Arosbaya pada tahun 1624 Masehi, yang pada saat itu diperintah oleh pemimpin sementara yaitu Pangeran Mas. Putra mahkota yang asli pada saat itu masih kecil, yaitu Raden Prasena. Maka dari itu Sultan memutuskan untuk membawa Raden Prasena dan merawatnya di Istana Pleret. Sultan Agung memperlakukan Pangeran Prasena dengan baik. Bahkan dia dinikahkan dengan adiknya yaitu Ratu Ibu. Pangeran Prasena juga dianugerahkan untuk memerintah Pulau Madura dan diberi gelar Cakraningrat I. Tetapi pada prakteknya Pangeran Prasena lebih banyak di Pleret karena dia juga merupakan seorang panglima perang yang tangguh pada saat itu di Kerajaan Mataram. Pangeran Prasena kemudian memiliki dua anak, yaitu Raden Demang Malayakusuma dan Raden Undangan. Dari Raden Demang Malayakusuma inilah kemudian lahir Pangeran Trunojoyo. Pada tahun 1645, kondisi di Jawa mulai tidak stabil, dimulai ketika kematian Sultan Agung pada tahun 1644 Masehi. Setelah kematian Sultan Agung, kekuasaan Mataram diambil alih oleh anaknya, yaitu Raden Mas Said, yang kemudian diberi gelar Susuhan Amangkurat Agung atau yang sering disebut Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, sering terjadi masalah dan pemberontakan. Hal ini disebabkan keputusan-keputusannya yang merugikan banyak pihak dan bahkan terkesan kejam terhadap orang-orang yang menentangnya. Amangkurat I berusaha mengubah kerajaan Mataram yang sudah disusun oleh Sultan Agung sebagai kerajaan yang berbasis militer yang mampu memenangkan suatu mufakat menjadi kerajaan yang bersatu, yang sumber-sumber pendapatannya dimonopoli sesuai dengan kepentingan raja. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang kuat di berbagai daerah penting berusaha melepaskan diri dan mulai memberontak. Hal inilah yang menjadi titik kemunduran kerajaan Mataram dan masuklah campur tangan VOC yang dahulu menjadi musuh bebuyutan bagi Sultan Agung. Masa-masa pemerintahan Amangkurat I penuh dengan rasa was-was, cemas, dan takut, tidak hanya di kalangan pembesar istana, tetapi juga di kaum rakyat jelata. Dalam Babat Tanah Jawi digambarkan suasana kelam masa pemerintahannya pada saat itu. Pada saat itu, perilaku Sri Baginda berbeda dari yang biasanya, sering menghukum dan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman. Amangkurat I berusaha memonopoli ekonomi rakyatnya sendiri. Dia melarang ekspor beras dan kayu. Dia juga mengambil alih penghasilan laut dan melarang para nelayan untuk melaut. Tapi dia juga menaikkan pajak di setiap wilayah sehingga kehidupan ekonomi masyarakat semakin melemah. Hal ini dia lakukan karena kerajaan Mataram mulai ditinggalkan sekutu dan vasal-vasalnya yang merasa termonopoli oleh kebijakan kerajaan Mataram. Salah satu sekutu yang meninggalkan kerajaan Mataram adalah kerajaan Jambi, Makassar, dan Cirebon. Ketika masih menjadi putra mahkota, Amangkurat I tersandung skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam senior, Tumanggung Wiraguna. Hal itu membuat Amangkurat I diasingkan dan tidak boleh berbicara dengan ayahnya Sultan Agung selama 3 tahun. Dan pada masa pemerintahan Amangkurat I, dia membalas dendam terhadap Tumanggung Wiraguna. Bahkan dia menumpas habis seluruh anggota keluarganya. Kekejaman Amangkurat I pun mulai tampak jelas. Puncaknya, Amangkurat I pernah melakukan pembunuhan massal yang membunuh sekitar 5.000 pemuka agama. Menurut duta VOC Ridgecroft van Goons, antara 5.000 sampai 6.000 orang pria, wanita, dan anak-anak dibantai di alun-alun istana Pleret. Amangkurat I sangat takut kehilangan tahtanya itu. Maka dari itu, dia sering menjebak orang-orang yang berpotensi mengancam tahtanya. Salah satunya adalah kakek Pangeran Trunojoyo, Raden Prasena atau Cakraningrat I. Amangkurat I merasa bahwa pengaruh Cakraningrat I masih begitu besar di dalam istana Pleret. Amangkurat I memanfaatkan loyalitas Cakraningrat I untuk menjebaknya, dan pada akhirnya Cakraningrat I meninggal ketika melakukan misi yang ditugaskan oleh Amangkurat I. Setelah meninggalnya Cakraningrat I, ayah Pangeran Trunojoyo atau Raden Demang Malayakusuma adalah kandidat kuat untuk menggantikan Cakraningrat I. Tapi
Hal itu tidak diinginkan oleh Amangkurat I, maka dari itu dia memilih Raden Undangan sebagai Cakraningrat II. Pada saat hari penobatan Cakraningrat II, Amangkurat I menuduh ayah Pangeran Trunojoyo memberontak dan tidak menerima keputusan Amangkurat I. Dan pada saat itu, ayah Pangeran Trunojoyo meninggal pada saat perjalanan menuju Istana Pleret pada tahun 1656 Masehi, tepatnya pada saat Pangeran Trunojoyo masih berumur 7 tahun. Dari sinilah kemudian pemikiran Pangeran Trunojoyo mulai bergejolak. Dia memutuskan untuk mengembara dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu pemikirannya itu. Kematian kakek dan ayahnya sangat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang Pangeran Trunojoyo terhadap kenyataan yang ada. Tidak hanya sampai di situ, kesedihannya mulai nampak ketika ia melihat rakyat Madura terabaikan dan banyak terjadi ketidakadilan. Kesewenang-wenangan muncul di mana-mana. Di lingkungan kerajaan, banyak penggawa istana yang menyalahgunakan kekuasaannya. Para pangeran di istana mulai berselisih karena iri terhadap satu sama lain. Di kota-kota, bahkan di desa-desa sekalipun, banyak terjadi peristiwa perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sebagai akibatnya, kemiskinan merajalela. Kenyataan tersebut akhirnya membuat Pangeran Trunojoyo memutuskan mengembara untuk mencari bekal ilmu. Adapun tempat yang dituju adalah rumah Raden Kejoran di Klaten. Raden Kejoran adalah orang yang dianggap suci dan terkenal dengan kesaktiannya. Dalam perjalanannya, Trunojoyo tidak langsung menuju ke desa Kejoran di Klaten. Ia menyempatkan untuk singgah di berbagai tempat seperti Surabaya, Panarukan, Pasuruan, dan Kediri. Dari tempat yang disinggahi tersebut, Pangeran Trunojoyo banyak mendapatkan pengalaman berharga. Ia bahkan mengetahui ketimpangan yang terjadi akibat ketidakadilan pemerintahan Mataram. Di Surabaya misalnya, Pangeran Trunojoyo menyaksikan pembantaian keluarga Pangeran Pekik yang dilakukan oleh prajurit atas perintah Sultan Amangkurat I. Keluarga itu diberantas hanya karena berani menikahkan Pangeran Adipati Anom, putra Amangkurat sendiri, dengan seorang gadis pinangan raja pada tahun 1659 Masehi. Amangkurat I memerintahkan untuk membunuh Pangeran Pekik, mertuanya sendiri, bersama seluruh anggota keluarganya. Di sepanjang jalan, Pangeran Trunojoyo banyak menyaksikan kejadian-kejadian dan kebiadaban Raja Mataram. Tidak hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan sampai ke sekitar Kerajaan Mataram. Yang Pangeran Trunojoyo saksikan ialah di mana-mana rakyat menderita, sengsara, dalam keadaan yang tidak aman. Setelah berkelana di berbagai tempat, akhirnya Pangeran Trunojoyo menuju ke rumah Raden Kejoran di Klaten. Ia disambut baik oleh Raden Kejoran dan pada akhirnya dinikahkan dengan anaknya, Dyah Ayu Retna. Di Kejoran inilah Pangeran Trunojoyo mulai menemukan jati dirinya dan memulai menyusun kekuatan politiknya. Di Kejoran ini juga Pangeran Trunojoyo bertemu dengan Radipati Anom atau Raden Mas Rahmat, anak dari Amangkurat I yang juga berselisih dengan ayahnya. Ada yang mengatakan perselisihan antara Amangkurat I dengan Adipati Anom adalah soal perempuan karena perasaan cemburu. Ada juga yang menyatakan bahwa Adipati Anom akan digantikan dengan adiknya sebagai putra mahkota. Tetapi terlepas dari itu, dari sinilah Pangeran Trunojoyo dan Adipati Anom memulai persekutuan dan menyusun rencana untuk memberontak. Pangeran Trunojoyo bersepakat untuk menyusun kekuatan dan menyerang Amangkurat I dengan dukungan penuh dari Adipati Anom. Setelah berhasil mengalahkan Amangkurat I, Adipati Anom akan naik takhta dan Trunojoyo akan memimpin wilayah Madura dan akan dijadikan seorang patih. Pada tahun 1671, tepatnya pada umur Pangeran Trunojoyo yang masih 15 tahun, Pangeran Trunojoyo kembali ke Madura untuk merebut kekuasaan Madura atas pamannya Cakradiningrat II. Karena Cakradiningrat II yang tidak kompeten dalam memimpin Madura, dia pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kemudian Cakradiningrat II pun diasingkan.
Mulai dari tahun 1671 hingga 1675 Masehi, Pangeran Trunojoyo menyusun kekuatannya yang terdiri dari orang-orang non-Jawa, yaitu orang Madura dan orang-orang Makassar. Orang-orang Makassar ini adalah orang-orang yang bermigrasi ke Jawa untuk mencari pertolongan atas kekalahan kerajaan Goa, tetapi tidak diterima dengan baik oleh kerajaan Mataram. Tahun demi tahun, semakin banyak orang-orang Makassar ini yang bermigrasi ke Madura. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa pulau di Madura yang orang-orangnya menggunakan bahasa Bugis. Pada tahun 1675 Masehi, yang tepatnya pada umur Pangeran Trunojoyo yang ke-19 tahun, mulai bergerak menguasai Surabaya dan wilayah-wilayah pesisir Pulau Jawa. Kini kerajaan Mataram mulai mengalami disintegrasi. Pangeran Trunojoyo juga mendapat dukungan penuh dari Penembahan Giri dengan aspirasinya melawan orang-orang kafir yaitu VOC yang bersekutu dengan Mataram. Penembahan Giri mengatakan bahwa Mataram tidak akan sejahtera jika VOC masih berada di Jawa. Hal ini menunjukkan semakin besarnya unsur anti VOC dan anti Amangkurat I. Di sisi Mataram tentunya tidak bisa membiarkan pemberontakan ini semakin meluas. Adipati Anom juga mulai dicurigai mengambil andil dalam pemberontakan ini. Maka dari itu Adipati Anom dan para pangeran-pangeran dikirim untuk melawan pemberontakan Pangeran Trunojoyo di Gogodok, daerah pesisir timur Laut Jawa. Di sana pasukan Mataram mengalami kekalahan, dan di antara korban yang tewas dalam pemberontakan ini adalah Pangeran Purabaya, saudara Sultan Agung yang sudah berusia lanjut. Setelah kejadian di Gogodok, pemberontakan menyebar semakin luas. Banyak pembesar Jawa yang mulai tidak mengakui Amangkurat I sebagai raja dan mulai bergabung dengan pemberontak. Dan pada umur Pangeran Trunojoyo yang ke-22 tahun, tepatnya pada tahun 1677 Masehi, pemberontakan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai seluruh pelabuhan di Jawa. Bahkan Cirebon pun berhasil dikuasai oleh pemberontak. Pangeran Trunojoyo juga diberi gelar Penembahan atau orang yang dihormati pada usianya yang masih 21 tahun. Ia juga mendeklarasikan bahwa dia adalah keturunan Majapahit yang juga memiliki hak atas Mataram. Dengan kata lain, pemberontakan ini sudah di luar kendali Pangeran Anom. Dengan keadaan yang sangat genting itu, Amangkurat I segera memperbarui perjanjian dengan VOC. Dengan kontrak, pihak VOC akan membantu Amangkurat I melawan pemberontak, tetapi raja harus membayar semua biaya yang dikeluarkan dan memberikan konsesi ekonomi. Contohnya, diberikan kebebasan untuk memonopoli dan kebebasan terhadap bea cukai. Dengan adanya perjanjian ini, bukannya menyusutkan semangat pemberontakan, tetapi justru menimbulkan amarah yang semakin kuat di pihak pemberontak. Pemahaman tentang anti VOC tampaknya telah begitu kuat tertanam di kalangan pemberontak. Pada bulan Mei 1677 Masehi, gabungan VOC dan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Trunojoyo. Tetapi bukannya semakin menyusut, pemberontakan justru berkobar semakin kuat dan mendorong semakin banyak orang Jawa yang bergabung terhadap pemberontakan Pangeran Trunojoyo. Dalam waktu 1 bulan saja pemberontakan pecah, dan bahkan pemberontakan ini berhasil menguasai Istana Pleret, sebuah tempat paling agung di seluruh dataran Jawa pada tahun 1677 Masehi. Tetapi sayangnya Amangkurat I berhasil melarikan diri. Pada tahun itu pula terjadi banyak peristiwa-peristiwa alam, bencana-bencana alam. Contohnya gunung meletus, gerhana bulan, musim hujan yang tidak beraturan. Kronik-kronik Jawa meramalkan bahwa ini pertanda dari berakhirnya kerajaan Mataram. Pangeran Trunojoyo berhasil mengambil semua pusaka Istana Pleret, tetapi setelah itu mereka langsung mundur ke wilayah Kediri. Istana Pleret yang kosong kini diduduki oleh Pangeran Puger dan mendeklarasikan dirinya sebagai susuhan baru dengan gelar Susuhan Ingalaga. Di sisi lain, Amangkurat I meninggal dalam pelariannya. Adipati Anom diangkat menggantikan ayahnya dengan gelar Amangkurat II.
Hamengkurat II memulai pemerintahannya dengan keterbatasan. Hanya ada satu cara yang memungkinkan mengangkat dirinya sebagai penguasa Jawa, yaitu bersekutu dengan VOC. Pada tahun 1678, Hamengkurat II memperbarui perjanjian dengan VOC. Dalam perjanjian ini, VOC kini dijanjikan untuk mendapatkan hasil dari pajak pelabuhan-pelabuhan pesisir sampai hutang Mataram lunas, hak memonopoli atas gula dan beras, hak memonopoli atas impor tekstil dan candu, dan pembebasan atas bea cukai. Hamengkurat II juga berjanji akan memberikan wilayah Semarang kepada VOC dan mengakui perbatasan Batavia, sehingga seluruh dataran tinggi Pariangan kini menjadi milik VOC. Dengan perjanjian yang sangat menguntungkan VOC ini, VOC kini memfokuskan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh Nusantara hanya untuk meruntuhkan pemberontakan Pangeran Trunojoyo. Pada tahun 1678, VOC dengan kekuatan penuh berhasil menangkap Pangeran Trunojoyo di Jawa Timur dan diberikan kepada Hamengkurat II hidup-hidup. Pangeran Trunojoyo kemudian ditikam secara pribadi oleh Hamengkurat II pada tahun 1680 Masehi, dan itulah akhir dari perjuangan Pangeran Trunojoyo melawan VOC dan ketidakadilan. Pangeran Trunojoyo meninggal pada tahun 1680 Masehi di umurnya yang masih sangat muda, yaitu 31 tahun. Sikap pemberontakan Pangeran Trunojoyo ini adalah sikap yang sangat luar biasa. Dia melawan kerajaan terkuat di seluruh Jawa yang bersekutu dengan VOC tanpa rasa takut sedikit pun. Walaupun umurnya masih sangat belia, Pangeran Trunojoyo mampu mengalahkan pasukan dalam waktu yang singkat, tidak genap 10 tahun. Tidak hanya itu, Pangeran Trunojoyo juga berhasil mengorganisir pasukan tersebut untuk merebut Istana Pleret yang menjadi tempat paling agung di seluruh dataran Jawa. Meskipun pada akhirnya perjuangan berakhir dengan kekalahan, tetapi perjuangannya berdampak besar terhadap orang-orang setelahnya. Semangatnya yang tanpa kenal takut itu diwariskan kepada pahlawan-pahlawan negara ini. Namanya dikenal sebagai nama jalan di berbagai tempat di Indonesia, nama universitas, dan nama lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Pangeran Trunojoyo juga menunjukkan sikap nasionalismenya dengan menolak keras hubungan Mataram dengan VOC. Bagi Pangeran Trunojoyo, melakukan hubungan dengan penjajah adalah perbuatan yang kurang tepat dan menyalahi sikap leluhur Mataram. Baginya, berhubungan dengan VOC akan menyebabkan perpecahan dan mengeringkan semangat persatuan di Jawa. Terbukti selama VOC masih mencampuri urusan Mataram, maka dari situlah timbullah perpecahan. Bagi Pangeran Trunojoyo, VOC adalah benalu yang akan menghisap keuntungan hingga Jawa kering dan akhirnya mati. Pangeran Trunojoyo adalah contoh pemimpin yang berjuang dengan dilandaskan rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan keputusannya selalu didasarkan moral dan kebijaksanaan. Terbukti ketika dia telah menduduki keraton Pleret, dia tidak memakai mahkota kerajaan di kepalanya. Padahal jika ia mau, ia akan menjadi Raja Mataram, penguasa baru Pulau Jawa. Tetapi dia memilih untuk tidak memakai mahkota itu. Seakan-akan Pangeran Trunojoyo memberikan kesempatan kepada pemerintah lama untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. Tetapi sikap Pangeran Trunojoyo itu dibalas dengan balasan yang keji. Padahal dalam sumber VOC mengatakan jika Pangeran Trunojoyo mendeklarasikan sebagai raja, niscaya akan timbul kekuatan baru yang sangat kuat di Jawa. Betullah dugaan Pangeran Trunojoyo berhubungan dengan VOC akan mengeringkan sikap persatuan dan menumbuhkan sikap yang serakah dan rakus terhadap kekuasaan. Terbukti setelah peristiwa itu, Jawa hanya dipenuhi dengan perang saudara dan menjadi ladang bagi VOC untuk menguras kekayaan Nusantara dan menjadikan rakyat Nusantara sengsara dalam negerinya sendiri hingga tahun kemerdekaan kita 1945 Masehi. Dan itulah perjalanan hidup Pangeran Trunojoyo.